Halo, ketemu lagi di channel Linata Institute. Pada pertemuan atau video kali ini, saya akan membahas hitungan fisika kimia tanpa rumus. Ya, seperti yang kita dengar bersama gitu ya dari banyak orang yang takut atau menghadapi fisika dan kimia sebagai pelajaran yang jadi momok itu ya sebagian besar karena ketemu rumus-rumus yang banyak. Nah, tetapi dalam video kali ini saya akan menunjukkan bahwa soal-soal hitungan dalam pelajaran fisika kimia itu bisa diselesaikan ya quote and quote tanpa rumus ya. Kita terapkan satu trik tertentu ya, mungkin itu ada satu rumus sederhana, tetapi dengan rumus sederhana itu kita bisa menjawab banyak persoalan fisika kimia dan dengan kata lain, kita tidak perlu menghafal rumus-rumus yang sekian banyak itu, kita cukup menghafal satu rumus singkat yang akan saya ajarkan dalam pertemuan atau video kali ini. Nah, ada beberapa trik yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal fisika kimia tanpa rumus gitu ya. Yang pertama yang akan saya bahas dalam video kali ini adalah faktor konversi. Nah, apa itu faktor konversi ya? Kita akan bahas ya. Nah, faktor konversi itu sebenarnya perbandingan dari dua satuan yang menunjukkan jumlah atau ukuran yang sama. Nah, sepertinya agak abstrak ya definisi ini. Nah, kita coba lihat saja contohnya. Misalnya 1 inci itu sama dengan 2,54 tepat ya. Di sini saya pakai titik untuk apa namanya? Titik untuk koma ya. Jadi ini artinya koma. Maka faktor konversinya itu bisa dua bentuk ya. Bisa yang 1 inci di atas per 2,54 cm atau kebalikannya 2,54 cm per 1 inci. Nah, karena pembilang dan penyebut menunjukkan panjang yang sama, ya panjangnya sama ya, 1 inci dengan 2,54 cm itu sama panjangnya. Maka kalau kita bagi pecahan ini, hasilnya harusnya 1. Nah, apa gunanya faktor konversi ini? Faktor konversi ini ya kita bisa gunakan secara paling sederhana untuk mengubah satuan. Ya, kita langsung lihat saja contohnya. Kita kalau mau tahu TV 32 inci ya yang ada di rumah kita, kalau dinyatakan dalam sentimeter, berapa ukurannya 32 inci itu? Nah, maka caranya ya kita data 32 inci ini kita kalikan dengan faktor konversinya. Nah, ada dua bentuk ya. Nah, kita harus pilih bentuk yang tepat sehingga ketika dicoret hasilnya adalah satuan yang kita inginkan. Ya. Jadi karena ini inci, maka kita harus pakai faktor konversi yang menyatakan incinya di bawah. Jadi 2,54 cm per 1 inci. Maka dalam kondisi seperti ini, 32,00 inci dikali 2,54 cm per 1 inci, maka incinya itu bisa dicoret ya, seperti sudah dinyatakan di sini, dicoret pakai garis merah ini ya. Maka tersisa satuannya itu adalah sentimeter ya, masuk ke sini ya, ini satuan yang tersisa. Nah, hasilnya tentunya harus dikalikan angka-angkanya ya, 32,00 dikali 2,54 dibagi 1, dapatnya itu adalah 81,28 cm. Jadi berapa sentimeter 32 inci itu? Ya 32 inci itu sama dengan 81,28 cm. Oke ya, kita lanjutkan ya. Nah, jadi kalau kita lihat contoh tadi, ya, maka langkah-langkahnya itu bisa kita simpulkan seperti ini. Nah, faktor konversi itu sendiri bisa istilahnya disebut juga sebagai metode analisis dimensional. Ya, metode analisis dimensional. Langkah-langkahnya ada 3 ya kira-kira.
tentukan faktor konversi satuan mana yang diperlukan. Ya, jadi kalau yang soal yang tadi, faktor konversinya itu kita pakai yang dari dua pilihan ini, kita pakai yang kanan ya 2,54 cm per 1 inci. Jadi kita harus tentukan nih faktor konversinya yang mana. Dan harus digaris bawahi bahwa faktor konversi ini menyatakan jumlah atau ukuran yang sama. Jadi kalau dalam hal ini panjang yang sama, 2,54 cm dengan 1 inci itu panjang yang sama. Nah, lalu kita secara sederhana ya, kita bisa rumuskan bahwa kita bisa gunakan rumus tunggal ini ya. Jadi kita nggak perlu hafal banyak-banyak rumus fisika maupun kimia, kita cukup pahami konsep ini saja ya, yaitu jumlah yang diketahui dikali faktor konversi dapatlah jumlah yang diinginkan. Misalkan tadi ya, jumlah yang diketahui 32 inci. Ya. Faktor konversinya 2,54 cm per 1 inci. Maka kita dapatlah jumlah yang diinginkan itu dalam sentimeter tadi itu 81,28 cm. 81,28 cm. Nah, ini menjadi pola umum yang kita bisa terapkan pada cukup banyak ya. Saya tidak bilang semua persoalan fisika kimia bisa diselesaikan dengan cara atau rumus sederhana seperti ini ya. Tetapi cukup banyak bisa diselesaikan dengan metode analisis dimensional atau metode faktor konversi ini. Nah, begitu kita masukkan ke dalam perhitungan, kita melakukan coret-coret ya. Perhatikan di dalam coret satuan itu yang bisa dicoret itu adalah kalau dibagi ya. Jadi kalau dikali nggak tercoret ya, malah menjadi pangkat 2. Jadi kalau satuan yang diketahui dibagi satuan yang diketahui, dalam hal ini contohnya inci dibagi inci, maka kita bisa coret inci dicoret, di sini inci dicoret, tersisa sentimeter. Maka secara umum kita tuliskan satuan yang tersisa itu seperti ini. Ya. Satuan yang diketahui dikalikan faktor konversi disusun demikian, yang satuan yang diinginkan dibagi satuan yang diketahui. Nanti menyesuaikan ya, kalau satuan yang diketahui itu dalam posisi penyebut, maka harus dibalik ya susunan faktor konversinya. Maka didapatkanlah dalam hal ini satuan yang diinginkan. Ya. Nah, catatan yang ketiga atau langkah yang ketiga, jika semua satuan tercoret selain satuan yang diinginkan, di sini kan yang dicoret hanya satu satuan digambarkannya, tetapi tidak terbatas hanya satu. Maka masalahnya terpecahkan dengan tepat. Ya, nanti di bagian akhir saya akan kasih beberapa catatan untuk penggunaan metode faktor konversi ini. Ya. Kita lanjutkan dulu. Nah, kita lihat ya, penggunaan faktor konversi untuk mengubah satuan dulu. Ya, misalkan dalam hal ini kalau diketahui volume 1,63 liter, berapa volume tersebut dalam mili? Maka ya konversi satuannya ini yang kita tahu ya, 1 liter itu sama dengan 1000 mili. Maka gimana cara menghitungnya? Ini jumlah yang diketahui, ini yang diinginkan kan, tapi kan kita belum hitung, kita belum tahu nih berapa mili. Nah, kita kalikan dengan faktor konversinya. Nah, 1 liter sama dengan 1000 mili, kita bisa ada dua opsi ya. Faktor konversinya bisa 1 liter per 1000 mili, bisa 1000 mili per 1 liter. Tetapi tentunya yang kita gunakan itu adalah yang bawah ini ya. Karena kita mau coret liternya itu harus ditaruh di bawah. Ya. Maka kalau kita kalikan 1,63 dikali 1000 dapatlah 1630 mili. Tentunya ini kita nggak perlu pakai ini pun kita bisa selesaikan dengan mudah ya. Kita biasanya tinggal kalikan 1,63 kali 1000 yang memang begitu caranya ya. Tetapi
metode faktor konversi ini mempunyai satu penekanan terhadap satuan itu begitu penting. Jadi kalau kita bisa menempatkan susunan angka-angka ini dengan posisi satuan yang tepat, dengan kita coret-coret saja sudah kita kemungkinan besar itu sudah mendapatkan jawaban yang tepat. Ya, tentunya kalau kita susun terbalik, ya kita pakai yang 1 liter per 1000 mili, ya seperti dicontohkan di bawah sini, kita dapat hasilnya itu salah, jawaban yang salah ya. Di sini kan jadinya 1,63 dibagi 1000 dapatnya 0,001630. Kenapa ini jawaban yang salah? Karena kalau kita lihat satuannya itu ini liter yang ini dengan liter yang ini nggak bisa dicoret karena ini dikali. Malah dapatnya liter kuadrat per mililiter, bukan satuan yang kita inginkan. Satuan yang kita inginkan itu mililiter. Liter kuadrat per mililiter itu tidak sama dengan mililiter. Yang beda ya. Jadi ini jawabannya salah. Berikutnya, ini contoh berikutnya lagi ya. Kita juga mengubah satuan juga. Di sini 343 meter per second. Ditanya kalau dalam satuan mil per jam jadi berapa kecepatan bunyi tersebut ya. Jadi di sini ada dua satuan yang dikonversi ya. Jadi meternya itu menjadi mil, lalu secondnya menjadi jam. Jadi kita perlu konversinya itu 3 hal ini ya. Ini 1, yang ini 2 ya, yang ini yang ketiga. Nah perhatikan data awalnya ini ya, jumlah yang diketahui ini. Ya dengan satuannya meter per second. Maka kita perlu ubah meter menjadi mil kan? Nah kita pakai data yang satu ini ya. Jadi 1 mil sama dengan 1609 meter ini diterjemahkan menjadi seperti ini. Ya. Seperti yang tadi kita sudah lihat ya, bahwa kalau kita mau coret meternya harus ditaruh di bawah ya. Kalau ini di data yang ada itu meter di atas, maka di faktor konversinya meternya harus ditaruh di bawah sehingga milnya di atas. 1 mil per 1609 meter. Ya, nah saya tegaskan lagi bahwa ini perbandingan ini sebenarnya perbandingan dari panjang yang sama ya. Jadi sebenarnya 1 mil bagi 1609 itu harusnya hasilnya 1. Jadi kalau kita mengerti operasi perkalian dikalikan 1 itu tidak mengubah nilai, jadi di sini itu walaupun kita mengubah angkanya secara esensi 767 mil per jam yang didapatkan di sini itu sama setara nilainya dengan 343 meter per second. Kita lanjutkan dulu ya. Nah, ini sudah selesai nih, meternya sudah dicoret, tersisa satuan mil. Nah, kita perlu ubah second menjadi jam. Nah, di sini kita bisa sih sebenarnya ya, tidak perlu lakukan 2 tahap seperti ini. Kalau ini kan 2 tahap ya, dari second diubah dulu ke menit, dari menit diubah ke jam. Nah, kalau kita pakai yang langsung itu kita pakai faktor konversi 1 jam itu sama dengan 3.600 second ya. Bisa pakai 1 aja ya, menggantikan 2 yang ini. Tapi sudahlah, kita pakai 2 ini ya. Intinya faktor konversi itu bisa dikalikan berulang-ulang ya. Tidak terbatas pada 1, dalam hal ini di contoh ini 3 kali dikalikan faktor konversi. Kita bisa kalikan mungkin sampai 10 bahkan ya, tergantung ke kompleksan soalnya ya. Jadi kalau soalnya kompleks sekali, kita bisa kalikan faktor konversi 10 kali ya. Itu sama saja dikalikan 1 kali 1 kali 1. Jadi tidak mengubah esensi nilai yang diketahui awal dengan yang diinginkan di akhir itu sebenarnya esensinya sama. Ya, hanya saja kita memang mau ubah satuannya kan. Jadi dalam proses ini kita coret-coret meter dengan meter, second dengan second, menit dengan menit ya, kita dapatkan mil per jam. Angka-angkanya dikalikan, kita sebenarnya tidak mengubah esensi atau besaran sebenarnya ya. Yang berbeda adalah di sini data awalnya dalam meter per second, data yang jawabannya diinginkan dalam mil per jam. Jadi 767 mil per jam itu sama cepatnya ya,
itu kita bicara kecepatan bunyi yang sama dengan 343 meter per second. Oke. Jadi ini 2 kali konversi ya. Kita hapus second, secondnya kita taruh di atas per 1 menit. Kita coret lagi menit, kita taruh menit di atas, 60 menit, kita taruh 1 jamnya di bawah. Maka perhatikan satuan yang tersisa itu adalah mil, masuk ke sini ya. Lalu jam masuk ke sini. Angka-angkanya yang kita kalikan. Ya. Semuanya kita kalikan. 343 yang di atas ya. Dikalikan 1 kali 60 kali 60, yang di bawah itu ada 1609 kali 1 kali 1. Satuan yang tersisa mil per jam. Nah, ini kalau kita kalikan dapatnya harusnya 767. Kita lanjutkan ya. Kalau hanya untuk mengubah satuan, apa istimewanya ya? Kita nggak perlu pakai faktor konversi pun bisa ya. Nah, di sini yang saya coba berikan satu perspektif ya. Justru di sanalah kuncinya trik dari metode faktor konversi ini, yaitu mengubah satuan. Karena sebenarnya di dalam soal-soal fisika kimia itu kita menghitung, mencari jawaban itu sebenarnya kita dari satu satuan yang ada dengan nilai tertentu kita mau ubah ke satuan yang lain ya, dengan nilai yang ya kalau kita hitung akan dapat nilai yang mungkin sama mungkin juga berbeda gitu ya. Nah, misalkan ya di sini ada contoh harga emas pada suatu hari tertentu pada tahun 2009 ya adalah $932 per troy ounce. Berapa harga 1,00 gram emas pada hari itu? Ya, di sini diketahui 1 troy ounce itu sama dengan 31,03 gram. Kita bisa pakai cara ini, ya. Jumlah yang diketahui dikali faktor konversi sama dengan jumlah yang diinginkan. Baik, kita analisa ya. Apa saja jumlah yang diketahui, apa saja kan faktor konversinya, lalu apa jumlah yang diinginkan. Oke, kita lihat ya. Nah, tentunya soal ini data yang diketahui itu adalah harga emas per troy ounce. Berapa? $932 per troy ounce. Pertanyaannya kan berapa harga 1 gram emas? Itu ya harga per gram ya, harga emas per gram. Berapa? Ya belum tahu. Ya itulah yang ditanyakan dalam soalnya. Ini tanda tanya dolarnya per gram. Jadi apa yang di sini yang dikonversi dolarnya masih sama, cuma angkanya ya berbeda ya karena ini di sini per troy ounce, di sini kan per gram. Ya. Nah, maka yang kita ubah itu adalah satuan dari troy ounce ke gram. Ya. Nah, faktor konversinya gimana? Troy ounce-nya di bawah atau di atas ya? Yang ini kan troy ounce di atas ya. Yang ini atau kebalikannya 31,03 gram per 1 troy ounce. Yang mana yang kita pakai? Nah, kita lihat data yang diketahui itu ini kan. $932 per troy ounce. Troy ounce-nya itu ya kita sebenarnya ya tulisan seperti ini itu sebenarnya kita bisa bilang 932 per 1 troy ounce ya. Hanya saja kan biasanya per 1 troy ounce itu nggak kita tulis satunya ya. Apalagi kalau kita tulis menyamping seperti ini bukan ke bawah ya. Biasanya satunya nggak ditulis. Tapi itu $932 per troy ounce itu sama saja kalau kita tuliskan dengan 932 per 1 troy ounce. Maka yang kita mau ubah kan troy ounce di sini di bawah. Maka faktor konversi yang kita gunakan itu yang troy ounce-nya itu ada di atas supaya bisa dicoret. Maka yang kita gunakan itu adalah yang kiri ini, ya bukan yang kanan. Kalau yang kanan kita dapatkannya jawabannya pasti salah nanti. Maka kita taruh seperti ini, troy ounce-nya bisa dicoret ya. Satuan yang tersisa apa? Masih dolar ya. Lalu di bawahnya tersisanya gram. Berapa per gramnya? Ya kita lakukan perhitungan ini, yaitu
932 dibagi 31,03. Nah, dapatlah ini ya 30,04 dolar per gram. Nah, saya elaborasi lebih jauh sedikit. Bagaimana kalau yang ditanya itu harga emas per gram dalam rupiah? Ya tadi masih mata uangnya masih sama ya, masih dolar. Nah, sekarang kita perlu satu faktor konversi lagi, yaitu berapa rupiah 1 dolar itu. Nah, maka ini yang tadi faktor konversi yang kita sudah coba di contoh sebelumnya. Nah, ditambahkan faktor konversi yang kedua, dolar ke rupiah, kita harus taruh rupiahnya di atas, dolarnya di bawah. Kenapa dolarnya di bawah? Karena data yang diketahui itu dolarnya di atas. Ya, maka supaya dolarnya bisa dicoret, maka di faktor konversi itu dolarnya harus di bawah. Nah, ini kita tadi kan sudah sampai sini ya. Nah, sekarang kita tambahkan satu faktor konversi lagi. Jadi kalau kita hitung 932 kali 14.000 bagi 31,03 dapatlah 420.000. Ini saya gunakan ribu itu dipisahkan oleh koma ya. Jadi titik itu sebagai desimal, koma itu sebagai pemisah angka ribuan gitu ya. Jadi kita bacanya 420.449 rupiah per gram. Nah, ini kan soal beli emas, Pak. Kita belum bisa gunakan faktor konversi untuk gantikan rumus fisika dan kimia dong. Nah, tentunya tadi contohnya belum terlalu kelihatan ya. Kita yang biasanya soal-soal yang perlu rumus fisika dan kimia belum kita coba ya. Saya kasih jawaban bisa ya, bisa dong ya. Mari kita coba ya. Nah, misalkan oke, ini contoh dari soal fisika ya. Kecepatan gravitasi di tempat Joni berdiri adalah 9,8 meter per second kuadrat. Jika massa badan Joni 15 kg, berapa berat badan Joni? Ya, jadi kalau biasanya kalau kita mau pakai rumus, ya rumusnya ini. W sama dengan M kali G. Berat sama dengan massa kali percepatan gravitasi. Ya berapa? Massanya 15 dikali 9,8. Ya. Tapi pengalaman saya ngajar, ada saja anak-anak yang suka kebalik, harusnya dikali jadi dibagi, dan anggaplah kita lupa rumusnya atau kita nggak tahu persis harus dikali, dibagi atau diapa gitu ya. Maka kita bisa menggunakan faktor konversi. Nah, sama seperti tadi ya, kita harus rumuskan dulu data yang diketahui apa, yaitu massa badan Joni 15 kg. Ya, data yang diketahui. Lalu yang ditanyakan berat kan, jumlah data atau jawaban yang diinginkan itu adalah berat badan Joni. Nah, berat badan itu satuannya Newton, ya satuannya Newton. Jadi berapa Newton ya yang ini ya, jawaban untuk persoalan ini ya. Kalau massanya 15 kg, berapa beratnya? Berapa Newton beratnya ya? Nah, di sini saya sekaligus mengingatkan bahwa faktor konversi ini memang meminimalkan kita menghafal rumus. Tetapi bukan berarti kita tidak perlu memahami konsep yang diajarkan atau yang kita pelajari gitu ya. Termasuk yang paling penting adalah satuan-satuannya ya. Ya, dalam hal ini misalkan ya, Newton itu sebenarnya sama dengan kilogram meter per second kuadrat, atau Newton itu kita bisa bilang menggantikan kilogram meter per second kuadrat. Nah, jadi kita mesti punya pemahaman seperti ini ya. Ya, jadi kita memang tidak perlu hafal W sama dengan M kali G-nya, tetapi kita perlu memahami satuannya itu benar-benar secara pasti ya. Maksudnya kita benar-benar paham, bukan hanya sekedar hafal aja gitu. Nah, karena Newton sama dengan kilogram kali meter per second kuadrat, maka kalau kita kita mau cari meter per second kuadrat kan sama dengan Newton dibagi meter kan. Ini kan ya ini ya. Jadi kita bisa tuliskan ulang 9,8
meter per second kuadrat itu sama dengan 9,8 Newton per kilogram. Nah, di sini kan kelihatan ya, yang satuannya awalnya kilogram, kita mau ya satuan kilogram itu untuk massa, tapi yang ditanyakan itu adalah berapa kalau dalam Newton. Nah, Newton itu berat ya. Jadi konversi satuannya dari kilogram kita ubah ke Newton. Kita pakai data yang mana faktor konversinya ya? Ya ini ya, 9,8 Newton per kilogram. Ya, berarti kita bisa tuliskan 9,8 Newton per kilogram. Nah, tentunya kita pakai yang ini ya, bukan yang sebaliknya 1 kilogram per 9,8 Newton. Kenapa? Karena di sini kilogram itu di atas, supaya bisa dicoret kilogramnya harus ditaruh di bawah. Jadi 9,8 Newton di atas. Jadi kita coret kilogram, 15 kita kalikan 9,8, dapatlah 147 Newton. Atau kita harus tuliskan 1,5 kali 10 pangkat 2 Newton ya, karena di sini bilangan angka pentingnya itu 2. Ada 2 angka penting, maka jawabannya harus 2 angka penting juga, 1,5 kali 10 pangkat 2 ya, jadinya 150 ya. Jadi 147 itu mendekati 150 Newton ya. Nah, ini kita mungkin di pertemuan atau video lainnya saya akan bahas lebih detail ya mengenai angka penting. Sebenarnya penjelasan mengenai angka penting bisa teman-teman lihat juga di video seri pertama dari kimia dasar ya, bagian pendahuluan. Oke, ini contoh fisika. Contoh kimia. Nah, contoh kimia kan biasanya kita bisa ditanya mol ya. Kalau diketahui 200 gram, dan di sini kan ada data ya, massa molekuler relatif H2SO4 itu ada 98,086 gram per mol, jadi massa molekuler relatif itu satuannya gram per mol. Jika Andre menyimpan 200 gram H2SO4 dalam sebuah wadah, berapakah jumlah H2SO4 tersebut dalam satuan mol? Jadi intinya kita mau ubah 200 gram, satuan gram menjadi satuan mol. Nah, tentunya kalau kita mau pakai rumus, ada rumusnya. Ya, ini ya. N sama dengan massa per mR. Jadi kita tinggal bagi 200 bagi 98,086. Nah, tapi lagi-lagi ya, kadang-kadang bisa aja kita ketukar ya. Apalagi ada kecenderungan orang selalu lebih pilih kali dibandingkan bagi. Jadi kita langsung kalikan 200 kali 98,086. Ya. Jadi menghindari kita salah menjawab pertanyaan ini karena lupa rumus gitu ya, maka kita gunakan lagi faktor konversi ya. Nah, jumlah data yang diketahui dalam hal ini massa H2SO4 yaitu 200,06 gram. Jumlah data yang diinginkan tuh mol H2SO4 berapa mol ya, ini yang kita mau hitung. Nah, konversi satuannya itu gram ke mol. Kita taruh molnya di atas, gramnya di bawah. Kenapa? Karena di sini datanya itu gram di atas, supaya bisa dicoret maka gramnya harus taruh di bawah yang ini ya. Kita coret di sini, kita lakukan perhitungannya 200,00 kali 1 bagi 98,086, dapatlah 2,0390 mol ya. Nah, kadang-kadang juga saya suka ditanyakan, dibulatkan sampai berapa desimal? Ya ini ngikutin angka penting perhitungannya, karena ini operasi perkalian dan pembagian, itu kita pakai jumlah angka penting yang paling sedikit, yaitu 5 angka penting ya. Ini ya, 200,00 itu 5 angka penting. Sedangkan ini adalah angka eksak ya, angka pasti ya, dianggap atau secara teori itu dibilang angka pentingnya tak terhingga, maka ini tidak jadi patokan, tidak jadi pembatas. Yang jadi pembatas yang ini ya, 200,00 itu ada 5 angka penting, maka jawaban akhirnya juga 5 angka penting, 1, 2, 3, 4, 5 ya, 2,0390 mol. Nah, itu saya sudah kasih contoh ya, contoh fisika sudah, contoh kimia sudah ya. Ini masih yang sederhana ya, kalian bisa pakai untuk yang pakai cara ini untuk menghitung persoalan yang lebih rumit. Nah, paling saya kasih beberapa catatan dan pengecualian. Pertama, natur operasi matematika menggunakan faktor konversi, yaitu kan dikali, dibagi gitu ya.
adalah perkalian dan pembagian. Sehingga nggak bisa kita pakai faktor konversi ini untuk persoalan fisika kimia yang rumusnya itu ditambah, dikurang, atau pangkat akar ya. Nah, mungkin kita bisa lakukan penyesuaian sedikit, tapi yang cara yang kita bahas dalam video ini nggak bisa ya. Itu pasti salah lah caranya ya, karena nggak sesuai dengan natur operasinya ya. Lalu metode ini sebenarnya memerlukan pemahaman dan ketelitian ya. Instead of kita hafal rumus ya kita pahami ya. Khususnya kita memahami satuan itu. Ya. Dan teliti ya, jangan sampai dinyatakan secara terbalik faktor konversinya ya. Itu pasti hasilnya salah. Sehingga tidak bisa asal coret-coret aja ya. Itu yang bisa dicoret kalau dibagi. Ya. Kalau dikali ya jadi pangkat 2 ya. Catatan yang ketiga adalah tidak bisa diterapkan untuk rumus yang ada perkalian dengan pecahan tertentu. Ya, contohnya energi kinetik. Ya, jadi nggak bisa ya kita pakai sembarangan ya. Ini perlu hati-hati ya. Jadi ini kadang-kadang ya kalau kita nggak notice angka setengahnya ya satuannya udah sama, tapi kalau nggak dikalikan setengah ya hasilnya salah ya, tidak tepat. Oke. Nah, gimana? Menarik toh ya? Ya, silakan mencoba untuk soal-soal lainnya dan tunggu trik fisika kimia tanpa rumus lainnya. Terima kasih.